penuh semangat untuk memulai minggu ini. Semoga semuanya sehat dan bisa menjalani berbagai aktivitas dengan penuh berkah. Saya Kak Rose hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Baik, kita akan awali seperti biasanya di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot yang terjadi di hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita apa? Hari ini tepat di hari Senin ya, ini adalah sidang perdana gugatan perceraian yang diajukan oleh Angga Wijaya kepada Dewi Persik begitu ya. Dari itu jam berapa tadi? Jam 9 jam 10 ya sidangnya ya. Di Instagramnya Angga tuh sebelum mulai berangkat itu ada tulisannya Bismillah begitu ya. Ini kayaknya dia lagi selfie di mobil begitu. Dan di sebelum mulai ini kan biasanya kalau sidang perceraian awalnya mediasi dulu ya. Dewi Persik sempat diwawancara pada saat sebelum mediasi apa harapannya. Tetapi kemudian setelah selesai mediasi giliran Angga Wijaya yang memberikan pernyataannya yang mengatakan bahwa tampaknya mediasi mengalami jalan buntu gitu karena tidak ketemu jalan tengahnya. Walaupun mereka masih ingin tetap ya bersilaturahmi tetap terjalin gitu ya. Coba kita lihat seperti apa sih wawancara Dewi Persik sama Angga Wijaya berikut ini. Dan kita lihat seperti apa harapan-harapan netizen di luar sana, semoga rujuk kembali ya. Terus lanjut berikutnya di sini Angga udah terlanjur terluka meski masih cinta, sedangkan Dewi Persik temperamen dan keras kepala, semoga bisa diperbaiki katanya gitu. Ada lagi komentarnya, nggak apa-apa cerai DP dan Angga biar DP dapat suami yang tanggung jawab saat DP kerja selalu ditemani tanpa minta gaji sama istrinya. Wow, oke lanjut berikutnya. Udahlah sob, baikan lagi aja, berumah tangga itu harus ada salah satu di antara kita yang harus mengalah dan punya kesadaran. Lagi, ada lagi komentarnya? Enggak. Ya kan sebenarnya kita juga nggak tahu ya apa yang sesungguhnya terjadi di dalam situ gitu ya. Tapi kalau bintang tamu kita yang berikut ini barangkali bisa sharing pengalaman. Beliau ini sudah menikah selama 56 tahun dan dipisahkan oleh maut ya. Sang istri baru saja meninggal dunia di tanggal 26 Juni lalu dan itu meninggalkan kesedihan yang luar biasa. Kita lihat dulu profilnya Mas Tesi berikut ini. Kabul Basuki atau Tesi, komedian berusia 80 tahun ini bergabung dengan grup pelawak Sri Mulat pada 1979 dengan ciri khas peran Kemayu sebagai wanita, menggunakan cincin batu akik, make up tebal, dan logat Jawa. Pria asal Banyuwangi ini sebelumnya pernah menjadi anggota Marinir TNI AL pada tahun 1961 sampai 1963, namun berhenti lantaran tak direstui sang ibu. Pria yang nama panggungnya diambil dari nama anak sulungnya, Tesi Wahyuni Riwayati Hartatik ini, menikah dengan Sri Handayani pada 1965 dan dikaruniai 3 orang anak, 11 cucu dan 3 cicit. Namun sang istri meninggal dunia karena sakit komplikasi pada 27 Juni kemarin. Pria yang mengaku pernah menikah siri sebanyak 5 kali ini, tahun 2014 lalu pernah terlibat kasus narkoba karena merasa depresi dan salah pergaulan. Namun almarhumah sang istri tetap setia mendampingi. Seperti apa kenangan Tesi dengan almarhumah istrinya dan benarkah Tesi berencana untuk menikah lagi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Mas Tesi. Mas Tesi turut berduka ya atas kehilangan istri tercinta. Terima kasih. Menikah sudah 56 tahun betul ya. Dan kemarin katanya pada saat pemakaman Mas Tesi nggak sanggup ngantar ke peristirahatan terakhir. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab apa pertanyaan dari host yang cantik ini, tentunya saya akan mengucapkan rasa terima kasih saya dulu kepada warga RT 8 RW 2 Kerja Bakti, Jamaah Masjid At-Taubat, Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Cipto, dan tentunya Bapak Brigjen Dr. Andes Seswandi yang telah banyak membantu dari meninggalnya istri saya sampai proses pemakaman. Terima kasih dan kepada rekan-rekan artis yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kebaikan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Baik, kita mau memutar sedikit video ya mengenai suasana pemakaman almarhumah Mbak Sri. Ya. Kita lihat yang berikut. Ya. Sebelum meninggal di bulan Juni lalu, sempat juga Mas Tesi ini merayakan ulang tahun ya? Benar. Yang ke-80. Ya.
almarhumah masih ada, Masih masih ada, mendampingi iya. gitu. Walaupun 1-2 tahun terakhir ini memang dalam keadaan sakit begitu ya. Itu pun waktu ulang tahun tuh, yang ulang tahun ya itu Pak Jenderal Sespandi itu. Oh. Saya ngomong sama yang almarhum, udah kamu nggak usah ikut. Saya bilang, Gitu, tapi dia maksakan diri. gitu. Saya harus ikut. Kamu kuat, aku kuat. Kenapa kamu mesti harus ikut? Mendingan kamu di rumah aja. Saya bilang, enggak. Aku kepengen temu teman-teman semuanya. Ya mungkin istilahnya pamit kali ya. Ya udah, saya izinin, ayo ikut. Gitu ya. Nah, Mas Tesi sendiri pada saat pemakaman katanya juga nggak mengantar sampai peristirahatan terakhir. Benar. Apa yang waktu itu sedang terjadi, Mas Tesi? Berat sekali pastinya ya. Itu yang tahu cuman saya sama Tuhan aja. Ya. Saya waktu menyucikan almarhum itu saya gendong, saya udah nggak mampu. Terus habis disolatkan di masjid, dinaikin ke ambulan, itu dengar sirine lewat di depan rumah, saya udah nggak mampu, nggak tahu tuh teman-teman yang pada ngangkat saya ke kamar, saya nggak ngerti lah. Ya itulah perjalanan begitu. Apa yang kehilangan itu kan sesuatu yang berat ya. Ya. Tetapi apa yang paling menekan Mas Tesi pada saat itu sehingga nggak sanggup lagi gitu? Kehilangan Ya, rasa sekarang sendiri kita kah? bayangkan kita hidup bebarengan selama 56 tahun dan dia itu sangat sayang sama anak, sama cucu-cucunya ya. Terus dia itu sampai dia meninggal itu rasanya gimana ya? Saya nggak bisa berkata-kata kan, ya. Nah, dan meninggalnya itu ya semua penyesalan pasti ada kan. Tapi waktu almarhum meninggal itu saya ngelihat jadi dia tidur di tengah-tengah, saya di sebelahnya dan anak saya paling kecil itu di sebelah kirinya. Dia nggak ada bicara apa, nggak ada kasih isyarat apa gimana, firasat apa, cuman dia tidur begini, terus saya ngomong, Ter, lihat ibumu, bibirnya sudah membiru. Habis itu langsung, set, hilang. Sudah diambil sama yang masak. Nyesek kayak. Tapi ya semua itu kembali ke Allah. Nyesek karena ada sesuatu yang belum terkatakan, ada sesuatu yang belum Tidak. dilakukan. Nyeseknya itu kamu belum juga merawat cicit-cicit kamu yang masih kecil-kecil. Banyaklah ya yang Mas Tesi masih ingin punya waktu bersama dengan almarhum. pastinya begitu. Kenapa dia dulu yang diambil, bukan aku yang diambil? Kenapa begitu pertanyaannya? Ya gimana ya? Lebih baik aku yang diambil terlebih dahulu daripada istri saya. Maunya begitu. Tapi kehendak Allah itu beda. Ya semua saya serahkan pada Allah. Memang itu pilihan Allah. Dan saya sudah merasa tenang, ikhlas. Seorang suami ditinggal istri dengan rasa ikhlas. Dengan rasa apa ya. Ya udahlah itu semua karena tangan Tuhan. Iya. Kata agama saya, kalau suami ditinggal istri, kamu ikhlas, itu akan membawa jalan ke surganya. Amin. Jalannya lebih lapang. Mas Tesi 56 tahun, Mas Tesi masih ingat nggak sih dulu tuh ketemunya gimana? Awal-awal perjuangan itu kan pasti nggak langsung enak ya, pasti kan Benar. pahit, manis Ya. dilalui bersama. Waktu itu almarhumah itu masih sekolah sebenarnya. Masih sekolah SMA. Saya itu sudah ikut salah satu sandiwara kalau di Jawa Barat, Jakarta itu terkenal dengan lenong ya. Lenong. Saya udah ikut di sandiwara. Waktu itu saya main musik, saya main drum. Dia nonton, nonton saya lihat. Ini lumayan juga ini perempuan. Jadi Mas Tesi menikah usia berapa? Mbak Sri umur berapa loh? Mbak Sri itu usia berapa ya? Kurang lebih belum sampai 20 kayaknya. Belum sampai 20, masih belasan. Masih iya, SMA dia. Seperti apa awal-awal perjuangan pernikahan kalian? Masih ingat nggak pahitnya dulu yang sekarang mungkin dikenang itu juga terasa manis? Ya,
Yang jelas itu waktu itu orang tua tidak setuju, orang tua si almarhumah, karena kehidupan saya kan belum jelas gitu loh. Tapi ya lama-kelamaan mungkin orang tua daripada terjadi sesuatu, mendinganlah ya udahlah memang ini jodohnya, ya udah cepat-cepat dinikahkan. Itu aja. Pak Sri 56 tahun itu kan mendampingi dengan setia ya. Yes. Dulu waktu zaman-zaman keemasan kan barangkali juga sering show keluar kota, Iya. ditinggal Iya. gitu. Mas Tesi juga ada pasang surutnya dalam Benar. karir, ada kasus juga waktu itu. Iya. Mas Tesi mengingat lagi bagaimana Mbak Sri selalu mendampingi di saat-saat tersulit Mas Tesi itu seperti apa kenangannya? Ya, dia itu isinya cuman mengingatkan, ingat orang itu tidak selalu di atas, ya. Janganlah kamu itu seenaknya. Memang uang itu segala-galanya, tetapi uang tidak semaunya. Ya waktu itu memang saya merasa di Jakarta dengan apa ya penghasilan saya itu cukup, tapi saya tidak ditungguin sama istri, kan istri waktu itu di Surabaya semua. Saya hidup sendiri di Jakarta, jadi seakan-akan liar itu, sehingga tersandung kasus narkoba lah saya katakan begitu. Ada penyesalan? Pastinya ada penyesalan. Pernah mengatakan apa Mas Tesi ke Mbak Sri? Ya saya katakan setelah saya diamankan sama polisi, sehingga saya masuk ke rumah sakit karena saya minum prostek itu, ya dia ngomong, ya udahlah, yang udah ya udah, tapi untuk kedepannya kalau memang Tuhan masih memberi umur, gunakanlah umur kamu itu untuk Tuhanmu, untuk keluargamu, dan untuk anak-anak bangsa. Jangan menyontoh apa yang kamu perbuat. Apa sih kalau untuk kata-kata yang tepat untuk menggambarkan almarhumah? Ya, Sosok Mbak Sri ini, menurut di mata Mas Tesi itu sosok perempuan yang seperti apa sih? kalau saya ngomong terus terang, Mbak Sri itu orangnya keras. Keras dengan artian, lihatlah anak-anakmu itu masih kecil-kecil. Selalu memberi masukan begitu. Itu yang saya ingat, dan sampai sekarang saya masih belum bisa menuruti kehendak almarhumah. Yaitu untuk Untuk keluarga dan untuk saya. apa yang diinginkan Mbak Sri? Kenapa? Apa yang masih diinginkan Mbak Sri untuk Mas Tesi? Ya harus jaga diri lah. Kamu itu anak tunggal. Dia bilang begitu. Ingatlah anak-anak cucu-cucu kamu. Oke. Itu aja. Yang berikut ini kita ingin tahu kalau ini adalah sosok ibundanya Mas Tesi. Ya. Usianya sudah 100 lebih 107 tahun. dan Mas Tesi ini anak tunggal. Anak tunggal. Ini Mbak Sri juga selalu mengingatkan Selalu mengingatkan. Mas Tesi anak tunggal Ya. gitu ya. Harus selalu jaga diri. Iya. Dan sosok ibunya Mas Tesi ini betulkah juga ini sosok ibu yang keras juga? Iya. Karena Mas Tesi masuk marinir sempat keberatan. Dilarang. Karena trauma kan. Bapak waktu itu meninggal, saya masih dalam kandungan 7 bulan. Sampai sekarang saya itu jangan lagi mukanya bapak ya. Fotonya pun saya nggak tahu. Bagaimana rumahnya bapak saya itu nggak pernah tahu. Tahu-taunya saya di makam pahlawan aja. Oke. Dan sosok ibunya Mas Tesi ini juga yang membuat Mas Tesi itu ngerasa bersalah ketika tersandung kasus narkoba. Wah pastinya. Apa yang dikhawatirkan waktu itu? Yang dikhawatirkan ibu itu waktu itu kan nggak ngerti kasus saya, ya kan. Tapi lama-kelamaan, jadi dengan kejadian kasus saya itu saya ke keluarga ngomong, ibu jangan boleh nonton TV. Tetapi tetangga kanan kiri kan ngomong kan, gitu. Ya dibilang, oh kalau Tesi itu nggak kena masalah apa-apa, bukan masalah hukum. Dia itu kerja sama polisi sekarang. Dan sampai detik ini Nggak tahu. nggak tahu. Tapi kekhawatiran itu sempat membuat Mas Tesi kemudian sempat nekat waktu itu. Oh iya, justru saya nekat begitu karena apa? Pikiran saya cuma satu. Kalau sampai kejadian itu ibu saya tahu, sama juga saya mempercepat usia ibu saya. Begitu. Ini ada dua perempuan dalam kehidupan Mas Tesi ya. Almarhumah Mbak Sri Ya. dan ibu yang masih ada Benar. sekarang. Apa yang masih ingin Mas Tesi lakukan untuk ibu? Tentunya saya akan melakukan apa
apa yang belum saya pernah lakukan, ya karena ini kan jarak jauh. Saya kepingin ibu saya sampai sekarang tetap sehat, tetap tegar. Walaupun kemarin dengar kalau istri saya meninggal, langsung ibu jatuh sakit. Mas Tessy 56 tahun menjalani bahtera pernikahan. Apa sih yang Mas Tessy bisa bagi kepada kita semua yang lebih muda ini gitu ya, yang kadang-kadang ya itu 5 tahun, 10 tahun. Walaupun kan ya setiap kehidupan pernikahannya akan pasang surut juga sama. Sekarang begini ya, orang namanya bersuami istri, itu harus satu yang diingat, harus saling mencintai. Kalau nggak saling mencintai, nggak bakal jadi. Suatu contoh aja, kita bekerja kalau kita nggak cinta sama pekerjaan, nggak bakal itu jalan. Mas Tessy cinta sama Mbak Sri, Cinta. walaupun pernah khilaf-khilaf. Pastinya ya namanya manusia ya. Nah, jangan lagi ke manusia. Piring aja kadang-kadang ditumpuk bisa bentrok. Ketika cintanya kembali duluan ke Yang Maha Kuasa, apa yang terasa hilang? Susah Mbak kita mau ngomong Mbak ya. Jadi sekarang saya walaupun ditungguin anak cucu, tapi rasanya saya nggak bisa hilang begitu aja dengan kepergian almarhum istri. Karena apa? Kita berjalan dari nol, benar-benar nol, sampai saya bisa semacam ini sampai sekarang. Saya kayaknya masih banyak hal yang belum saya lakukan untuk almarhumah. Tapi ya udahlah, semua Tuhan lebih tahu. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.